Kepak sayap Tuhan, under His wings. Mari kita memulai dengan sebuah ayat di dalam Matius pasal yang ke-23. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Bagaimana ketika kemuliaan Tuhan meninggalkan kota Yerusalem, meninggalkan bait Allah yang ada di Yerusalem, maka baik bait Allah, baik kota Yerusalem itu tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Dan sejarah mencatat bahwa 40 tahun setelah itu, yaitu pada tepatnya tahun 70 Masehi, kota dan bait Allah di Yerusalem sekali lagi dihancurkan oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Kalau dulunya dihancurkan oleh Babel, kali ini dihancurkan oleh Romawi. Mengapa? Karena mereka tidak mau menerima Yesus. Jadi kata-kata yang saudara baca ini adalah kata-kata terakhir sebelum Yesus meninggalkan bait Allah. Saudara bisa baca di dalam Injil Matius, setelah Tuhan Yesus mengucapkan ini, maka dikatakan Tuhan Yesus pergi meninggalkan bait Allah dan duduk di Bukit Zaitun. Itu persis sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika ditinggalkan oleh kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah diangkat dan bertengger dikatakan di sebelah timur dari kota itu. Itu Bukit Zaitun. Jadi saudara-saudara kita lihat firman itu digenapi lagi. Makanya saudara, saya mohon saudara bacalah firman Tuhan. Saudara harus membaca firman supaya saudara mempunyai pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Semakin Anda membaca firman, semakin Anda mengenal Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Allah menggambarkan dirinya seperti burung. Jadi berkali-kali Allah menggambarkan dirinya seperti burung. Nah di sini seperti induk ayam yang mau melindungi anaknya. Itulah sebabnya kita perlu mengenal tentang sayap dari burung. Kalau saudara membaca di dalam firman Tuhan, jadi sangat kental sekali pengertian tentang sayap itu dalam firman Tuhan. Hanya seringkali kita kurang memperhatikan. Instrumen yang paling sakral di dalam bait suci yaitu tabut perjanjian, itu ada sayap yang melindungi. 2 kerup sayapnya melindungi tutup perjanjian itu. Dan di tengah-tengah itu Tuhan berfirman. Tuhan berfirman di antara sayap itu kepada Musa. Kerup ini bersayap 4, itu yang dilihat oleh Yeskiel. Jadi ada kerup, ada serafim. Kalau serafim bersayap 6. Jadi saya perhatikan ini ya. Ini adalah makhluk-makhluk sorgawi. Selain dari malaikat, ada yang namanya kerup. Kerup itulah yang menggotong tahtanya Allah. Saudara perhatikan di Mazmur seringkali dikatakan tahta Allah bertahta di atas kerubium. Dan itu yang dilihat oleh Yeskiel dalam penglihatannya. Dia melihat kerup dan melihat tahta Allah. Ada sayap yang menudungi tutup perdamaian. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita, bicara tentang apa sayap ini saudara? Nah ada 3 hal yang ingin saya sampaikan yang sangat berguna, sangat memberkati kita. Sayap ini dalam bahasa Ibrani kanaf. Yang pertama ada protection, ada perlindungan. Mari kita baca Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Di bawah kepak sayapnya engkau akan berlindung. Pas seperti yang kita baca tadi ya. Kita ini anak-anak ayam atau anak-anak Raja Wali, kita dilindungi di bawah kepak sayap burung itu. Wah, jangan main-main saudara-saudara. Kalau burung itu sudah mulai melindungi anaknya, jangankan Raja Wali, ayam aja jangan main-main, bisa dipatuk kita. Jadi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan itu kita aman. Amin saudara, kita terlindung. Mazmur 91, Tuhan menjagai melindungi kita di bawah kepak sayapnya. Haleluya.
dan kita aman, saudara. Ada satu gambaran tentang hal ini, yaitu di kitab Rut, saya bacakan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kita tahu Rut, seorang wanita Moab. Dia mengikuti mertuanya kembali ke kota Bethlehem. Dia meninggalkan kampung halamannya. Dia mengikuti Naomi. Dia kembali ke kota Bethlehem. Dan dia berlindung kepada Allah Israel. Kalau saudara membaca di dalam kitab Taurat, Moab itu musuh bebuyutan dari Israel. Sehingga ditulis bahwa keturunan Moab dan Amon, bukan cuma Moab tetapi juga Amon, selama-lamanya tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Itu ada di dalam Ulangan 23 ayat yang ketiga. Jadi itu peraturan Taurat. Tidak boleh orang Moab itu menjadi proselyte, menjadi orang Yahudi, orang Israel. Tetapi untuk Rut ada kemurahan. Haleluya. Tuhan selalu ada kemurahan, saudara. Rut dia dengan iman, dia datang kepada Tuhan. Dengan kasih dia melayani mertuanya. Maka dia mendapat kemurahan. Dia mendapat anugerah. Walaupun dia keturunan Moab. Tapi dia diterima sebagai jemaah Israel. Bukan cuma diterima sebagai jemaah Israel. Rut inilah nanti yang menurunkan Raja Daud. Dia adalah great grandmother, nenek buyut daripada Raja Daud. Dan dari Raja Daud menurunkan Yesus Kristus. Itulah sebabnya nama Rut tercantum dalam silsilah Yesus Kristus di Matius pasal 1. Luar biasa ini, saudara. Haleluya. Ya, Rut itu menurut pengertian mereka adalah non-Jews, adalah orang kafir, Gentiles. Saudara dan saya sama. Kita itu non-Israel, kita ini adalah Gentiles, bangsa kafir, dipandang dari sisi orang Yahudi. Tapi kita mendapat kemurahan Tuhan, saudara. Kita berlindung di bawah kepak sayapnya Tuhan. Dan Tuhan merangkul kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Jadi itu jangan keluar. Jangan keluar dari pelindungan Tuhan ini. Sampai kapanpun jangan saudara keluar. Tetaplah berlindung di situ. Karena di situ ada protection. Di situ saudara dan saya aman. Nah, yang kedua, saudara. Yang kedua, ada apa dengan kanaf ini? Jadi bangsa Israel itu diberi sebuah peraturan. Mereka kan biasa pakai jubah. Dan Taurat memberikan peraturan bahwa jubah itu harus ada jumbainya. Dari benang berwarna ungu ke biru-biruan. Itu namakan jumbai. Jumbai daripada jubah, daripada kanaf itu. Dan jumbai ini, inilah yang dilihat oleh Yesaya pada waktu Allah melawat Yesaya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, dikatakan di situ ketika Yesaya dia datang kepada Tuhan di baitnya pada saat dikatakan pada tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di sebuah tahta tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi tempat suci. Betapa besar Tuhan itu, saudara. Ujung jubahnya aja bisa memenuhi bait suci. Ini yang dilihat oleh Yesaya. Yesaya melihat Tuhan dengan kemuliaannya memenuhi bait suci. Jumbai ada di bait suci. Jumbai itu memenuhi bait suci. Saya percaya jumbai itu bicara juga tentang hadirat Tuhan. Jumbai, jubah Tuhan itu saudara-saudara. Mewakili kehadirannya, mewakili kemuliaannya, mewakili hadiratnya di tengah-tengah. Dan itu yang dilihat oleh Yesaya sehingga dia berkata, celakalah aku. Saudara perhatikan, kalau saudara membaca di kitab Yesaya pasal 6, saudara coba baca mundur satu pasal. Di pasal 5, Yesaya selalu berkata, celakalah mereka yang begini, celakalah mereka. Celakalah mereka. Beberapa kali. Tapi ketika Yesaya bertemu dengan Tuhan, dia berkata apa? Celakalah aku. Nah ini bedanya. Anak Tuhan yang tidak ketemu Tuhan selalu celakalah orang ini, celakalah orang ini. Ini tidak beres, itu tidak beres. Ya toh? Semua tidak beres, semua tidak beres. Masuk gereja lihat itu tidak beres, lihat ini tidak beres. Karena belum ketemu Tuhan. Tapi anak Tuhan yang sudah ketemu Tuhan, dia akan berkata celakalah aku. Yesaya mengenal diri sekarang. Ternyata dia juga tidak beres. Makanya kalau datang ke ibadah harus ketemu Tuhan, saudara. Saudara jangan ketemu cuma pendeta, cuma ketemu teman, tapi ketemu Tuhan. Itu yang terpenting. Datang ketemu Tuhan. Datang dengan sebuah kerinduan untuk melihat Tuhan. Nah saudara-saudaraku, jumbai itulah juga yang dipegang oleh wanita yang pendarahan 12 tahun. Masih ingat ceritanya? Pernah sekali ada wanita yang pendarahan 12 tahun. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan. Mungkin secara medis, mungkin ada tumor, ada cancer, kita tidak mengerti, saudara. Tetapi wanita ini punya iman, haleluya.
Ketika dia datang kepada Tuhan, dia cuma berkata dalam hatinya, kalau aku jamah jumbainya, aku pasti sembuh. Sebab itu dia berupaya sedemikian rupa. Dia caranya walaupun tubuhnya lemah. Bayangkan saudara, kalau orang anemia itu kan pasti lemah tubuhnya. Tapi dia berupaya dan dia pegang itu jubah Yesus. Dan dia menerima kesembuhan saat itu. Orang lain memegang jubahnya Yesus tidak terjadi apa-apa. Tetapi wanita ini terima kesembuhan. Kenapa? Karena dia punya iman. Kalau saudara punya iman seperti ini, segala penyakit saudara akan disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Datang kepada Tuhan dengan iman. Dan sejak saat itu orang-orang mulai memegang jubah Tuhan. Karena orang-orang sekarang melihat bahwa ternyata bahkan jubah itu saja punya kuasa. Dan firman Tuhan mencatat setiap orang yang memegang jubah Tuhan, semua disembuhkan. Saudara butuh pertolongan Tuhan. Banyak orang berpikir kalau saya dijamah pendeta pasti sembuh. Bukan masalah pendetanya, tapi masalah iman saudara. Kalau Anda punya iman, saudara berkata dalam hatimu, asalku pegang jubah. Dan jubah itu dia memenuhi bait suci. Saudara pegang dengan iman dan saudara akan sembuh. Haleluya. Itulah sebabnya hal kedua dari kanaf ini, ada kesembuhan, ada healing. Seperti yang dinubuatkan di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 2. Akan terbit surya kebenaran with healing in his wings. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Surya kebenaran. Dengan kanafnya yang menyembuhkan. Dengan jumbainya yang membawa kesembuhan itu. Saudara percaya jumbai itu ada di sini. Percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dia sedang berbicara melalui firman. Ya, jamah dia dengan iman. Percaya ada mujizat terjadi. Haleluya. Dan sekarang saya mau melihat yang ketiga. Perhatikan ini. Ketika anak-anak Raja Wali itu sudah mulai besar, sudah mulai dewasa, anak Raja Wali itu tidak lagi bisa bersembunyi di bawah kepak sayap induknya lagi. Ya, memang senang bersembunyi di bawah kepak induk ini senang. Tapi tiba saatnya induknya harus mengajar dia untuk berdiri. Untuk terbang. Sehingga dikatakan induk itu akan membawa anak itu di atas kepak sayapnya. Sekarang bukan dibawa kepak sayapnya lagi. Tapi ditaruh di atas kepak sayapnya. Lalu dibawa terbang tinggi. Kemudian dilepas. Mengapa gitu? Supaya anak Raja Wali ini mulai belajar terbang. Memang pertama mungkin gulang-gulingnya tidak seimbang. Tapi tidak apa-apa. Terus ditaruh lagi, diangkat lagi. Dan dia dilepas lagi. Sehingga dia belajar lagi terbang. Tapi satu hal, induk ini tidak pernah meninggalkan anaknya. Sampai anak itu kuat, sampai anak itu bisa terbang sendiri. Baru induk itu pergi. Haleluya. Ini gambaran dari Tuhan kita. Saudara. Ada di antara saudara yang seolah-olah sedang dilepas oleh Tuhan. Sudah dibawa terbang tinggi, lalu seolah-olah sudah terbang, dilepas. Supaya saudara menghadapi badai kehidupan itu. Saudara belajar terbang. Kalau dulu anak ini cuma dicekoki makanan, sekarang dia harus belajar terbang. Dia harus belajar dari firman Tuhan. Dia harus belajar percaya kepada Tuhan. Dia harus belajar mengenal Tuhan. Dia harus belajar untuk mengalami firman itu. Dia tidak bisa lagi berlindung. Dia harus mengalami kebenaran firman itu. Tapi satu hal yang saudara harus tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada saatnya mungkin kita lemah, Tuhan akan angkat kita. Bawa kita lagi. Sampai kita menjadi kuat. Haleluya. So itu di dalam atau di kepak sayap ini ada strengthening. Penguatan. Saudara tidak usah takut. Kepak sayap itu akan menguatkan kita. Sampai kita benar-benar bisa melewati badai kehidupan. Mari kita baca ayat ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Ya, Dia adalah induk Raja Wali yang kuat. Dia adalah induk ayam yang melindungi. Dia adalah induk yang mengajar kita untuk terbang tinggi. Dan dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya.